aku sharing-sharing dia tentang cowok yang aku suka, dia juga gitu. Jadi kita punya rasa dekat seperti itu. Jadi awalnya emang dari teman-teman Inapgok yang kontak aku dan tim aku untuk tulis Dream High itu. Dan awalnya belum ada tema apapun sih, jadi mereka emang bebasin aku bagaimana cara aku interpretasikan para games dan teman-teman yang ikut dalam ajang para games itu. Dan salah satu yang aku tangkap itu kan emang kayak yang kita semua bisa relate adalah cita-cita. Pasti semua orang punya cita-cita. Jadi aku tulis tentang itu, cita-cita dan cita-cita yang tak terhingga, yaitu high gitu kan. It can be as high as you want gitu, dream high. Kayaknya deadline itu yang ada di pikiran aku. Cuman di satu sisi aku udah kayak kumpulin beberapa kata-kata, bingung aja sih kayaknya yang bisa ngewakilin banget apa ya, dan aku belum pernah kan sebenarnya bikin lagu yang emang vibe-nya tuh kayak anthem gitu. Jadi yang ada di pikiran aku kayak bagaimana cara menemukan hook itu biar semua orang bisa ikutan nyanyi gitu. Pasti sih, soalnya kan aku harus tulis tentang mereka juga kan gitu, yang berjuang buat negara masing-masing gitu. Tapi khususnya aku cari tahu tentang Indonesia dan sedikit tentang atlet Jepang juga gitu yang emang ikutan. Dan aku ngerasa nggak perlu jauh-jauh sih, soalnya emang oke, meskipun mereka memang punya disabilitas, tapi mereka sebenarnya sama aja kayak kita gitu. Karena aku mungkin punya kakak juga yang autistik kan, jadi buat aku untuk relate sama mereka it's not very far gitu. Karena kakak aku juga she's special, jadi memang aku tulis ini juga buat dia. Awalnya aku pikir kayaknya kalau dia nih pendiam banget deh gitu, soalnya aku ajakin ngobrol jawabnya cuma iya, enggak, ngangguk, enggak gitu kan. Tapi lama-kelamaan dia cair dan ternyata bawel banget anaknya. Dan kita ngobrol dari tentang para gamesnya sendiri, acaranya, dan juga tentang cowok pun kita ngebahas. Aku sharing-sharing dia tentang cowok yang aku suka, dia juga gitu. Jadi kita punya rasa dekat seperti itu. Aku sebenarnya pengennya datang ke teman-teman media kayak gini kan emang ajak Claudia juga gitu, tapi memang Claudia sekolah dan dia juga di Pekanbaru kan. Jadi emang itu sih yang agak kebentur jadwal kita. Jadi sebenarnya Cheryl buat video klip ini khususnya Cheryl nggak terlibat sama sekali gitu, karena ya ini kan juga sebenarnya buat soundtrack para games kan. Jadi emang orang-orang yang terpilih juga memang udah dari Inapgoknya gitu. Salah satu yang ditunjuk kebetulan adalah Dr. Tompi gitu. Jadi Om Tompi ini aku juga udah kenal dari lama. Dia juga punya pandangan, sudut pandang yang keren terhadap para games. Banyak sekali iklan-iklan juga dia yang garap kan buat para games ini. Jadi dia udah tahu lah kira-kira footage seperti apa yang cocok untuk videonya dan lain-lain. Dia direkturnya dan juga ada beberapa teman-teman disabilitas juga yang ikut serta dalam videonya. Termasuk kakak aku juga ikutan dalam video klipnya. And I have a very strong bond with my sister. So, yeah. Sebenarnya pas syuting kakak aku sempet tantrum. Jadi dia itu kan emang kadang kalau udah kecapean atau apa, ekspresinya tuh kayak iya atau kayak pan ini kayak marah-marah gitu. Itu caranya dia marah gitu yang kita hafal gitu. Habis itu dia juga tidak mau, adik Cheryl tolong jangan gitu atau gimana gitu. Nah, aku adiknya gitu, kita beda setahun dan sampai sekarang panggil aku adik gitu. Jadi dia itu lagi nggak enak badan sebenarnya hari itu, tapi aku gimana pengen dia ikutan. Pasti sih kayaknya dari Maisa tuh emang support aku lah kalau aku ada kerja atau apa, dia oh ya maklumin, karena dia paling nggak suka nunggu. Jadi nungguin aku syuting gitu, akhirnya dia masukin in frame. Aku belum selesai sebenarnya shot-shotnya, tapi dia paksa aku untuk keluar, untuk pulang bareng dia. Padahal aku belum selesai gitu. Cuman itu aja sih yang kayak aku harus anterin dia ke mobil, terus aku bilang aku tasnya ketinggalan di dalam,
Tapi ternyata aku jebak dia pulang. Iya, berbohong demi kebaikan. Aku jadi deket banget sama bukan hanya Claudia tapi juga sama Zizi. Jadi dia salah satu teman yang mengisi di dalam soundtracknya juga, kayaknya barengan sama Nora deh waktu itu. Dan aku lihat aja sih kayak sudut pandang mereka terhadap dunia atau cara mereka respon dan lain-lain itu luar biasa banget. Sampai di satu titik aku bahkan nggak inget kalau mereka tuh punya perbedaan. Mereka bahkan kan harus dari atas panggung terus turun dan lain-lain itu kan dibimbingin biasanya sama mamanya kan. Tapi karena kita deket banget jadi kayak udah kayak temen-temen dan aku jalan seenaknya, mereka di kanan kiri aku, mereka tiba-tiba Kak Sheryl tungguin dong, jangan jalan cepet-cepet, kan kita nggak bisa lihat gitu. Habis itu aku ya kayak oh ya I'm so sorry gitu kan. Terus aku juga ngerangkulnya agak ya I feel guilty, tapi dari merekanya malah nggak apa-apa, kita seneng kalau Kak Sheryl tuh malah lupa kalau kita tuh nggak bisa ngeliat karena kita nggak pengen juga dianggap dimanjain jalannya yang harus gimana gitu. Jadi dari situ aku yang kayak oh it's a really cool experience. Resolusi yang sudah tercapai, aku mengeluarkan single baru, abis itu juga I've got a collaboration dengan beberapa brand juga gitu. Dan Sheryl makin kesini makin punya ide-ide yang gila. Mungkin yang belum tercapai di tahun 2018 adalah film baru. Aku sebenarnya menjanjikan kayaknya tahun ini aku bakal main satu film gitu, tapi memang belum ada yang berjodoh. Jadi mungkin di tahun depan ada film baru, album, pengen sih kolaborasi lagi dalam sebuah album bersama produser musik yang gila-gila juga, songwriter juga, dan mengeluarkan single yang Sheryl pribadi tapi emang yang bisa massive kayak Sweet Talk itu belum tercapai sih tahun ini gitu. Oh sama ini naikin berat badan jadi 52. Sekarang mentok di 50, susah banget naikin 2 kilo. Sebenarnya 52 itu karena aku pengen ideal aja sih, kayak itu katanya body mass index yang baik buat tinggi badan Sheryl dan lain sebagainya.